Sisi Orbit Indonesia yang ditunjuk untuk layanan satelit militer bergerak PKL. Jika gagal, hak spektrum akan hilang dan tanpa spektrum tersebut slot sendiri tidak akan bernilai. Kerugiannya akan permanen dan tidak dapat diubah. President Joko Widodo instructed that the slot must be secured. On October 10, 2015, I met with representatives from the MOD's Paranahan, the procurement arm of the Ministry of Defense. I was asked to help. Presiden Joko Widodo memerintahkan agar slot tersebut harus diamankan. Pada 10 Oktober 2015, saya bertemu dengan perwakilan Baranahan Kemhan, yaitu Badan Pengadaan Kemhan. Saya diminta untuk membantu mereka. There was no discussion of compensation. There was no contract negotiation. There was no statement of work prepared. There was one document dated November 11, 2015, which asked me to advise the ministry when they had questions, advice and opinions. That was the entirety of my formal engagement with the Ministry of Defense. Ketika itu tidak ada pembahasan mengenai kompensasi, tidak ada kontrak yang dinegosiasikan, tidak ada pernyataan tugas yang disusun, hanya ada satu dokumen tertanggal 11 November 2015 yang meminta saya untuk memberikan saran kepada Kemhan jika mereka memiliki pertanyaan, saran dan pendapat. Itulah keseluruhan keterlibatan formal saya dengan Kemhan. No contract, no statement of work, no compensation, no facility, no budget authority, no procurement authority, no signature of mine is on any agreement of any kind. Tidak ada kontrak, pernyataan pekerjaan, kompensasi, fasilitas, wewenang anggaran, wewenang pengadaan, dan tidak ada tanda tangan saya atau perjanjian apapun. I was asked to help, and I did. Saya diminta untuk membantu, dan saya melakukannya. I was the bridge between the ministry that did not speak technical English and the international suppliers and consultants who did not speak Indonesian. I was the bridge between Indonesia officials who had no background in satellite technology and a program of extraordinary technical and regulatory complexity. The Ministry of Defense had no program office for Satcomhan. There was no institutional infrastructure to manage a program of this scale. I filled the vacuum informally, voluntarily, without authority over any decision, without control over any funds, because without that bridge, the program had no coherent voice and no technical direction. Saya menjadi jembatan antara kementerian yang tidak menguasai bahasa Inggris teknis dan pemasok serta konsultan internasional yang tidak menguasai bahasa Indonesia. Saya menjadi jembatan antara pejabat Indonesia yang tidak memiliki latar belakang teknologi satelit dan program yang memiliki kompleksitas teknis dan regulasi yang luar biasa. Kemhan tidak memiliki kantor program untuk Satcomhan. Tidak ada infrastruktur kelembagaan untuk mengelola program sebesar ini. Saya mengisi kekosongan tersebut secara informal, sukarela, tanpa wewenang atas keputusan apapun, tanpa kendali atas dana apapun. Dan karena tanpa jembatan itu, program tersebut tidak memiliki suara yang koheren dan arah teknis. I am a senior in this industry, and my background is known. That gave Satcomhan program credibility it could not have had without me. When companies called to ask whether Kemenhan was serious or just collecting quotes for a contract already decided, those companies asked me. They asked because Indonesia has a history. Programs announced, tenders held, contracts signed, and then canceled. The satellite industry knows this history. Companies do not send their best people halfway around the world on the word of a government employee they don't know. They came because I told them it was real. Every recipient knew exactly who I was and what I was not. My title was advisor, not colonel,
not general, not kwatan, not baranahan. I wrote on behalf of the program. Without that bridge, the SATCOM program schedule could never have been kept. Saya adalah senior di industri ini dan latar belakang saya dikenal. Hal itu memberikan kredibilitas pada program Satkomhan yang tidak akan dimilikinya tanpa saya. Ketika perusahaan menelpon untuk menanyakan apakah Kemhan serius atau hanya mengumpulkan penawaran untuk kontrak yang sudah diputuskan, perusahaan-perusahaan itu menanyakan kepada saya. Mereka menanyakan karena Indonesia memiliki sejarah, program diumumkan, tender diadakan, kontrak ditandatangani lalu dibatalkan. Industri satelit mengetahui sejarah ini. Perusahaan tidak akan mengirimkan orang terbaik mereka ke seberang dunia hanya berdasarkan kata-kata seorang pegawai pemerintah yang tidak mereka kenal. Mereka datang karena saya memberitahu mereka bahwa ini nyata. Setiap dari mereka tahu persis siapa saya dan apa yang bukan saya. Gelar saya adalah penasehat, bukan kolonel, jenderal, kuatan, atau batamahan. Saya menulis atas nama program tersebut. Tanpa jabatan itu, jadwal program Satkomhan tidak akan bisa dipertahankan. My name appears in those communications because I am a senior in the industry and my background was known. That gave Kemhan credibility. When the ministry needed the world's leading satellite companies to send their best people to Jakarta, often halfway around the world, on short notice, they came because they knew me or knew my name. I wrote on behalf of the program. Every recipient knew exactly who I was and who I was not. Nama saya tercantum dalam komunikasi tersebut karena saya adalah senior di industri ini dan latar belakang saya diketahui. Hal itu memberikan kredibilitas kepada Kemhan. Ketika kementerian membutuhkan perusahaan satelit terkemuka di dunia untuk mengirimkan orang-orang terbaik mereka ke Jakarta, seringkali ke seberang dunia dan dengan pemberitahuan yang mendadak, mereka datang karena mereka mengenal saya atau mengenal nama saya. Saya menulis atas nama program tersebut dan setiap penerima surat tahu persis siapa saya dan apa yang bukan saya. I received nothing for my services. Not 1 rupiah, not $1, not a fee, not a commission, not an expense reimbursement, nothing. Saya tidak menerima apapun atas jasa saya. Tidak satu rupiah pun, tidak $1 pun, tidak ada biaya, tidak ada komisi, tidak ada penggantian biaya, tidak ada apa-apa. The Satkomhan program contracts were signed by the Ministry of Defense. The payments and the non-payments were the responsibility for the Indonesian government. The financial decisions were made by Indonesian officials with Indonesian authority over Indonesian funds. My name appears in much of the communications with vendors because I was asked to provide that communications bridge. I wrote on behalf of the program. Every recipient knew exactly who I was and who I wasn't, and so does the prosecutor. Kontrak program Satkomhan ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan. Pembayaran dan ketidakpembayaran menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Keputusan keuangan dibuat oleh pejabat Indonesia dengan wewenang atas dana Indonesia. Nama saya muncul dalam banyak komunikasi dengan vendor karena saya diminta untuk menjadi jembatan komunikasi tersebut. Saya bersurat atas nama program tersebut. Setiap penerima tahu persis siapa saya dan begitu pula dasar menunjuk. Why I am in prison. Mengapa saya ditahan di penjara? To understand why I am standing in this courtroom, it's necessary to understand what came before. Untuk memahami mengapa saya berdiri di ruang sidang ini, perlu dipahami apa yang terjadi sebelumnya. This is not the first criminal trial arising from this program. There was a prior trial involving 4 defendants, the same program, Satkomhan, the same master contract, the same multiple subcontracts, with the same root cause for the trial. The Indonesian government did not pay its suppliers. Ini bukanlah persidangan pidana pertama yang timbul dari program ini. Sebelumnya, sudah ada persidangan yang melibatkan 4 terdakwa untuk program yang sama
yaitu laporan, kontrak induk yang sama, beberapa subkontrak, dan bahkan masalah yang sama dengan persidangan ini. Not one supplier. Every supplier. The government's non-payment produced international arbitrations. The arbitrations produced losses. The losses produced criminal proceedings, and the criminal proceedings produced a search for people to blame. Pemerintah Indonesia tidak membayar pemasoknya. Tidak ada satupun pemasok. Semua pemasok ketidakmampuan pemerintah membayar untuk membayar menyebabkan arbitrase internasional. Arbitrase tersebut menyebabkan kerugian tersebut menyebabkan proses pidana, dan proses pidana tersebut menyebabkan pencarian orang yang bisa disalahkan. I was one of those 4 defendants. I was blamed. Saya adalah salah satu dari 4 terdakwa tersebut. Saya disalahkan. In that trial, I could not afford legal representation. My lawyer did not speak English, did not read English, and did not discuss the case with me, and visited me 2 or 3 times over the 5 months of the trial for 15 minutes each time, a limitation of the AGO's prison. The AGO's courtroom interpreter did not translate proceedings as they occurred. He summarized using a mobile phone application after witnesses had already testified and left. I had no ability to follow what was being said. I had no ability to instruct my lawyer to question witnesses. For more than 5 months, I was held incommunicado. Fellow defendants had been moved to other prisons to keep us separated. I sat in the courtroom understanding nothing. Dalam persidangan tersebut, saya tidak mampu membayar pengacara. Pengacara saya tidak bisa berbahasa Inggris, tidak bisa membaca bahasa Inggris, dan tidak mendiskusikan kasus dengan saya. Bahkan hanya mengunjungi saya 2 atau 3 kali selama 5 bulan persidangan, masing-masing selama 15 menit. Penerjemah yang disediakan oleh kejaksaan juga tidak menerjemahkan jalannya persidangan saat berlangsung. Ia merangkumnya menggunakan aplikasi ponsel setelah saksi-saksi sudah memberikan kesaksian dan pergi. Saya tidak mampu mengikuti apa yang sedang dibicarakan. Saya tidak mampu menginstruksikan pengacara saya untuk menanyakan saksi, dan selama lebih dari 5 bulan saya ditahan tanpa akses keluar. Dengan rekan-rekan terdakwa telah dipindahkan ke penjara lain untuk memisahkan kami. Saya duduk di ruang sidang itu tanpa memahami apapun. I was convicted for supposedly influencing the decision of a senior military officer commanding the program. The documented record shows this is false. Saya dinyatakan bersalah karena diduga mempengaruhi keputusan perwira tinggi militer Indonesia yang memimpin program tersebut. Catatan yang terdokumentasi menunjukkan bahwa hal ini tidaklah benar. That officer did not speak or understand English very well. Every meeting involving him took place in a room full of people where matters were clarified in Indonesian. I was not present at the procurement meetings. I did not speak Bahasa Indonesia. I held no security clearance. I had no office. I was a technical advisor. Advisory only, by the explicit terms of the decree that appointed me. That decree expired on December 1st, 2015, when the Airbus satellite program framework contract was signed, before any alleged acts supposedly occurred. Perwira tersebut tidak bisa berbicara atau memahami bahasa Inggris dengan baik. Setiap pertemuan yang melibatkan dirinya berlangsung di ruangan penuh orang, di mana hal-hal dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Saya tidak hadir dalam pertemuan pengadaan, saya tidak bisa berbahasa Indonesia, saya tidak memiliki izin keamanan, saya tidak memiliki kantor, saya adalah penasihat teknis. Hanya sebagai penasihat sesuai dengan ketentuan eksplisit dalam keputusan yang menunjuk saya. Keputusan tersebut berakhir pada 1 Desember 2015, yaitu saat kontrak rangka program satelit Airbus ditandatangani
December 4th, 2015, when I was in London preparing to represent Indonesia on technical matters at an Operational Regional Coordination Meeting, ORM 17.2, I learned by message that a decision had been made to proceed with Avanti as the first priority. Pada 4 Desember 2015, saat saya berada di London untuk mempersiapkan diri mewakili Indonesia dalam urusan teknis pada pertemuan koordinasi regional operator atau ORM 17.2, saya mendapat kabar melalui pesan bahwa telah diambil keputusan untuk melanjutkan Avanti sebagai prioritas utama. Let me explain what that means. Izinkan saya menjelaskan apa artinya. Indonesia needed to physically occupy orbital slot 123 degrees east with an operational satellite capable of operating in the MSS radio frequency band, the L-band. A new satellite takes 3 or 4 years to build. The ITU deadline was fixed. The only solution was to lease a satellite already in orbit, what the industry calls a floater. There were only 2 viable options in the entire world. Indonesia perlu menempati slot orbit 123 derajat timur dengan satelit operasional yang mampu beroperasi di pita frekuensi radio MSS atau L-band. Membangun satelit baru membutuhkan waktu 3 hingga 4 tahun dan batas waktu ITU telah ditetapkan. Satu-satunya solusi adalah menyewa satelit yang sudah berada di orbit yang dalam industri disebut floater. Hanya ada 2 opsi yang layak di seluruh dunia. The first option was Avanti, a British company that owned an 18 experimental satellite named Artemis, originally launched by the European Space Agency in 2001. Avanti was willing to move it to 123 degrees east under commercial lease. The cost, approximately $20 million for the first year, $10 million annually after that. Opsi pertama adalah Avanti, perusahaan Inggris yang memiliki satelit tua bernama Artemis yang awalnya diluncurkan oleh Badan Antariksa Eropa pada tahun 2001. Avanti bersedia memindahkan satelit tersebut ke 123 derajat timur melalui sewa komersil. Biayanya sekitar $20 juta untuk tahun pertama dan $10 juta per tahun setelah itu. The second option was Thuraya, one of the world's leading L-band mobile satellite operators, based in the UAE, with a modern, high-powered satellite already covering Indonesia. Thuraya wanted access to the Indonesian spectrum. Indonesia needed spectrum protection. The agreement was for Indonesia to use the satellite, the Thuraya satellite, to protect Indonesia's precious L-band, the only goal of the 2007 forum, ORM forum. No money would change hands in either direction. Zero cost to Indonesia. Opsi kedua adalah Thuraya, salah satu operator satelit seluler L-band terkemuka di dunia yang berbasis di UEA dengan satelit modern berdaya tinggi dengan yang sudah mencakup wilayah Indonesia. Thuraya menginginkan akses ke alokasi spektrum Indonesia. Indonesia membutuhkan perlindungan spektrum. Kesepakatan tersebut adalah agar Indonesia menggunakan satelit Thuraya untuk melindungi L-band yang berharga. Satu-satunya tujuan dari ORM pada 7 Desember 2015. Tidak ada uang yang akan berpindah tangan dari pihak manapun. Biayanya nol bagi Indonesia. Sorry. Ini maaf saya potong. Ini masih berapa lama ini pembacaan? Bisa enggak poin-poinnya aja? Karena ini sebetulnya itu tidak masuk di dalam materi opening statement itu. Malah justru itu sebenarnya bagus di keterangan di penjelasan ini. Iya, jadi di dalam opening statement itu seharusnya dijelaskan untuk menguatkan nantinya apa yang perlu disampaikan oleh penasihat hukum, saksi-saksi atau ahli atau barang bukti yang lain selain yang disampaikan objektif di dalam surat kabar itu. Coba kalau dijelaskan, kalau bisa di poin-poinnya aja, karena kita sudah dapat juga poinnya itu. Ya.
try. Saya akan berusaha. I'll try to level. Saya akan Squeeze it down. berusaha untuk Okay. meningkat. Thank you. Sorry, I'm going to skip around. Okay. I am in prison because the prosecution says I influenced the Director General to sign the Avanti contract. These facts, documented, submitted in writing, on the record, were placed before the trial court, before the appellate court, and the Supreme Court. Every one of them chose to ignore these facts. I do not know whether they did not understand them, but everyone else who received them understood the concept immediately. Saya berada di penjara karena jaksa penuntut mengatakan saya mempengaruhi Direktur Jenderal untuk menandatangani kontrak Avanti. Fakta-fakta ini yang didokumentasikan, diajukan secara tertulis dan tercatat, telah diajukan ke pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, dan Mahkamah Agung. Setiap pengadilan tersebut mengabaikannya. Saya tidak tahu apakah mereka tidak memahaminya, namun semua pihak lain yang meninjau dokumen tersebut langsung memahami konsepnya. I am here not because the evidence points to me. I am here because a process failed, and because this government needed someone to point at when it did not pay its bills and got caught. Saya di sini bukan karena bukti mengarah kepada saya. Saya berada di sini karena prosesnya gagal dan karena pemerintah membutuhkan seorang untuk ditunjuk ketika mereka tidak membayar tagihan dan tertangkap basah. Number 8. I'm in the courtroom because Indonesia lost 2 international arbitrations. One in London, one in Singapore. 2 separate, independent tribunals on opposite sides of the world that examine the same facts independently and reach the same conclusion. Indonesia failed to fulfill its contractual obligations. Saya berada di ruang sidang ini karena Indonesia kalah dalam 2 arbitrase internasional, satu di London, satu di Singapura. 2 pengadilan yang terpisah dan independen di belahan dunia yang berlawanan, yang memeriksa fakta yang sama secara independen dan mencapai kesimpulan yang sama, yaitu bahwa Indonesia gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. 2 courts, opposite sides of the world, same conclusion. Indonesia did not pay its bills. The goods were delivered, the services were rendered. That is not my conclusion. That is the conclusion of the international legal system. 2 pengadilan di belahan dunia yang berlawanan, kesimpulan yang sama, Indonesia tidak membayar tagihannya. Barang-barang telah dikirim, pelayanan telah diberikan. Itu bukan kesimpulan saya, melainkan kesimpulan dari sistem hukum internasional. Now I'd like to finish those with explaining what Indonesia lost. Sekarang saya ingin menjelaskan apa yang hilang dari Indonesia. I want to close by speaking not about my case, but about what Indonesia lost. Not what I lost, but what this country lost, what its people lost, what the government is hiding from its citizens by placing me in this courtroom. Saya ingin menutup dengan berbicara bukan tentang perkara saya, tetapi tentang apa yang hilang dari Indonesia. Bukan apa yang hilang dari saya, apa yang hilang dari negara ini, apa yang hilang dari rakyatnya, apa yang disembunyikan pemerintah dari warganya dengan menempatkan saya di ruang sidang ini. The orthodox flat at 123 degrees east is gone. It's gone. It cannot be recovered. The Avanti lease saved it temporarily. Indonesia had just 10 years, 2 months, short of a decade to build a replacement permanent satellite. That's not difficult. In this industry, a satellite can be designed, built, and launched in 3 or 4 years. Indonesia had 10 years. They did nothing. They did nothing. They watched the clock run out. They stood by and let a sovereign national asset, one that cannot be recovered,
cannot ever be recovered, disappear. I do not know why, but there must be a reason. Suatu orbit pada 123 derajat timur telah hilang. Suatu tersebut tidak dapat dipulihkan. Kontrak sewa Al-Fatih menyelamatkannya meskipun untuk sementara. Indonesia memiliki waktu kurang dari 10 tahun, kurang 2 bulan dari 1 dekade untuk membangun atau memperoleh satelit pengganti permanen. Itu bukanlah tenggat waktu yang sulit. Di industri ini, sebuah satelit dapat dirancang, dibangun, dan dioperasikan dalam waktu 3 hingga 4 tahun. Indonesia punya waktu hampir 10 tahun, mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya melihat waktu terus berlalu, berdiri diam, dan membiarkan aset nasional yang sangat penting yang tidak bisa dipulihkan menghilang. Saya tidak tahu mengapa, tetapi pasti ada alasannya. A navy does not make a profit, but it protects the country. Satcomhan was designed on the same principle. What was lost is not a procurement. What was lost is the ability to protect the people of Indonesia in moments when they need protection the most. A navy does not make a profit. No. Angkatan Laut tidak mencari keuntungan, namun ia melindungi negara. Satcomhan dirancang berdasarkan prinsip yang sama. Nusantara 5 tidak. Kedua sistem ini sejauh perbedaan antara maskapai penerbangan komersil dan pesawat angkut militer. Keduanya terbang, namun tidak ada yang dapat melakukan apa yang dilakukan oleh yang lain. Yang hilang bukanlah sebuah pengadaan, yang hilang adalah kemampuan untuk melindungi rakyat Indonesia pada saat-saat mereka paling membutuhkan perlindungan. The fisherman alone in the Banda Sea, beyond reach of any terrestrial network, is a boat taking on water in the middle of the night. He needs a satellite. Nelayan yang sendirian di Laut Banda, di luar jangkauan jaringan darat manapun, di atas perahu yang kemasukan air di tengah malam, ia membutuhkan satelit itu. A child in a remote village in Papua, sitting in a school with no qualified teacher, no connection to the education system of the country she belongs to. She needs the satellite. Anak di desa terpencil di Papua yang duduk di sekolah tanpa guru yang berkualifikasi, tanpa koneksi ke sistem pendidikan negara tempatnya tinggal, ia membutuhkan satelit itu. The patient in coastal Kalimantan, presenting with symptoms that require a specialist who is thousands of kilometers away and a journey of days, he needs a satellite. Pasien di pesisir Kalimantan yang mengalami gejala yang membutuhkan spesialis yang berada 1000 km jauhnya dan perjalanan berhari-hari, ia membutuhkan satelit itu. The soldier patrolling Indonesia's maritime border in Natuna Sea, unable to reach his command because the system that should have been there was never completed. He needed the satellite. Seorang tentara yang berpatroli di perbatasan maritim Indonesia di Laut Natuna tidak dapat menghubungi komandannya karena sistem yang seharusnya ada di sana tidak pernah selesai dibangun. Ia membutuhkan satelit itu. The emergency coordinator in the first hours after tsunami, trying to reach response teams across hundreds of islands with terrestrial infrastructure destroyed and rain so heavy that the commercial internet systems failed. She needed that satellite. Koordinator darurat pada jam-jam pertama setelah tsunami berusaha menghubungi tim tanggap darurat di 100 pulau dengan infrastruktur darat hancur dan hujan begitu deras hingga satelit internet komersial gagal berfungsi. Ia membutuhkan satelit itu. And the president of this republic, doing his best to govern an archipelago of 17,000 islands and 280 million people, making decisions in a crisis without complete, real-time, secure information from every corner of his country. He needed that satellite. Presiden Republik ini yang berusaha sekuat tenaga memimpin kepulauan dengan 17.000 pulau dan 280 juta penduduk, mengambil keputusan dalam krisis tanpa informasi lengkap, real time, dan aman dari setiap penjuru negaranya. Ia membutuhkan satelit itu. Okay, I'm going to read the end. I'm going to close here. So I'll read it all and then I'll ask you to read it in the interest of trying to go fast.
To close, thank you. The loss belongs to Indonesia's government, not to me. I worked for years to support the protection of this national asset, an asset that was in the hands of the government to protect on the behalf of citizens. The orbital slot 123 East does not belong to the government. It belongs to the people of Indonesia and future generations. It is yours. It was yours. The government was the caretaker, its steward, entrusted to hold it, to protect it, and to pass it on. They let it go. And they are very good at making sure nobody asks why. I came to Indonesia to build a system. I gave decades to this country before anyone asked me to help with Sakmohan. When the crisis came, I gave what I had without asking for return. Because the need was clear, my capacity was clear, and that's just what you do. What happens when what happened to the program is not my doing. What has been done to me is not justice. But what was lost, what this country lost, what its people lost, that's the question this court and this country and history should be asking. Not about me. I helped because I was needed, because I was uniquely qualified, and because that's just what you do. Kerugian itu milik pemerintah Indonesia, bukan milik saya. Saya bekerja bertahun-tahun untuk mendukung perlindungan aset ruang angkasa nasional ini, aset yang berada di tangan pemerintah untuk dilindungi atas nama warganya. Slot orbit di 123 derajat timur tidak milik pemerintah. Itu milik rakyat Indonesia dan generasi mendatang. Itu milik Anda, atau setidaknya pernah milik Anda. Pemerintah adalah pengurusnya, penjaganya, dipercayakan untuk menjaganya, melindunginya, dan meneruskannya. Mereka membiarkannya hilang, dan mereka satan dan memastikan tidak ada yang bertanya mengapa. Saya datang ke Indonesia untuk membangun sistem itu. Saya telah mengabdikan puluhan tahun untuk negara ini sebelum ada yang meminta saya membantu Sakmohan. Ketika krisis datang, saya memberikan apa yang saya miliki tanpa meminta imbalan apapun. Karena kebutuhannya jelas, kemampuan saya jelas, dan itulah yang sepatutnya dilakukan. Apa yang terjadi pada program itu bukan karena saya. Apa yang telah dilakukan kepada saya bukanlah keadilan, tetapi apa yang hilang. Apa yang hilang dari negara ini, apa yang hilang dari rakyatnya, itulah pertanyaan yang seharusnya diajukan oleh pengadilan ini, negara ini, dan sejarah, bukan tentang saya. Saya membantu karena saya dibutuhkan, karena saya memiliki kualifikasi yang jelas, dan karena itulah yang sepatutnya saya lakukan. Thank you very much for the opportunity to give you my statement and to try to open your eyes to the incredibly complex and a very important aspect of protecting Indonesia's natural resources. Thank you. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Penasihat hukum, kalau terdakwa tetap di situ, penasihat hukumnya tidak tempat yang itu. Baik, dari penasihat hukum ada yang itu sudah cukup sebetulnya, itu sudah. Hah? 2 menit ya. Ya. Hal-hal yang sudah diatur di dalam hukum acara aja. Pasal 210. Strategis apa yang saudara siapkan menghadapi perkara? Terima kasih. Saya tidak akan membacakan semua yang sudah saya anggap sudah dibacakan. Saya hanya merevisi bahwa dari judul kami adalah tindakan darurat penyelamatan aset strategis negara. Kami ubah menjadi tindakan darurat kedaulatan negara.
Yang mulia, keadaan kita dalam keadaan darurat karena kita tidak mempunyai militer, tidak mempunyai satelit sampai sekarang ini. Presiden Jokowi, Presiden Riza dan jajarannya kami minta untuk menjadi saksi bagi kami, karena mereka lah yang membuat keputusan keadaan darurat. Hanya Presiden tadi yang mengatakan kita dalam keadaan darurat ini. Yang mulia, kami akan memberikan timeline kronologi yang secara jelas agar dari awal para majelis penuntut dan kami para penasihat hukum tidak tersesat, salah memahami atau sampai tidak mengerti kasusnya ini sesuai dengan fakta sebenarnya. Kami juga selalu mengingatkan bahwa sesuai kontrak kami sebagai advisor, sebagai penasihat, tidak mengubah sesuatu dari status akul yang diizinkan. Bahwa kami ingatkan bahwa setelah diceritakan panjang lebar, kami akan membuktikan bahwa saudara Anthony Thomas adalah seorang ahli. Dia juga pernah mewakili Indonesia di konferensi satelit ITU tahun 93, dan beliau juga terlibat dalam tim yang membangun jaringan logistik satelit untuk Angkatan Udara Indonesia ini. Dan kami menggarisbawahi bahwa saudara Anthony Thomas bukanlah seorang korporasi, dia hanya sendiri yang mulia. Dia tidak mewakili perusahaan manapun. Yang terakhir yang mulia, bahwa terdakwa dan kami sudah berdiskusi agar diizinkan, dan kami meminta untuk mencabut berkas pemeriksaan saudara Thomas di pemeriksaan kami yang mulia. Walau beliau ditemani oleh penasihat hukum, tapi dia tidak pernah membaca pertanyaan tersebut, dan hanya dalam waktu beberapa detik, kadang ada penerjemah, kadang tidak, dan beliau sampai sekarang tidak tahu apa yang ditanyakan oleh penuntut. Kami mohon dengan sangat agar kami mencabut berkas pemeriksaan beliau. Cukup? Baik, silakan lagi. Baik, apa yang saudara sudah sampaikan dan disampaikan oleh terdakwa 2 itu supaya silakan dibuatkan dengan bukti-bukti itu, ya. Sejauh mana pengaruh dan dedikasi terdakwa 2 ini terhadap negara. Ya. Tadi beliau menyampaikan sudah 30 tahun berhubungan dengan negara Republik Indonesia, baik dalam berbagai proyek satelit itu supaya dikuatkan, ya. Kalau berkaitan dengan keterangan terdakwa di berkas perkara itu bisa nanti beliau memberikan keterangan sendiri di persidangan, ya. Ya, kalau memang itu tidak diakui atau seperti apa, yang mungkin ada yang benar, ada yang tidak benar, ya silakan nanti dipilah-pilah, ya. Karena tidak mungkin juga di dalam keterangan itu semuanya salah, ya. Jadi hal-hal poin-poin mana yang kira-kira tidak beliau mengerti atau tidak tahu, ya silakan diluruskan seperti apa nanti di dalam pemeriksaan terdakwa 2 tersebut. Ya, demikian ya. Ya.